Hola amigos parantosku, Mahada Mangos. Balik lagi di Geekin Movie, di mana video kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita anime berjudul Conception. Anime ini sendiri cuma ada satu season yang berisi 12 episode ya guys. Dan Mimin akan merekap semua episodenya cuma dalam satu part ini aja. Bercerita tentang apa sih animenya? Daripada penasaran, mending langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Cerita diawali dengan sepasang siswa-siswi yang sedang berbincang di atap sekolah mereka, di mana keduanya adalah teman sejak kecil. Si wanita bernama Konatsuki Mahiru memanggil teman prianya yang bernama Yuge Itsuki itu ke atap karena Mahiru merasa jika ia sedang mengandung. Namun saat Mahiru ingin mengatakan siapa ayah bayi itu, tiba-tiba muncul cahaya aneh di langit yang membawa keduanya pergi dari sana. Nggak lama, Mahiru dan Itsuki tersadar di dalam sebuah reruntuhan kuno, dan di sana Mahiru melanjutkan kata-katanya tadi, yang ia bilang ayah dari bayi yang dikandungnya itu nggak ada. Dengan kata lain, si Mahiru ini nggak pernah berhubungan dengan siapapun, tapi tiba-tiba aja dia mengandung. Setelah mengatakan hal itu, Mahiru pun merasakan perutnya sakit, namun saat didekati, Itsuki malah dibuat terpental sementara tubuh Mahiru mengeluarkan aura gelap yang lalu dari aura itu muncul sesosok monster. Itsuki terus-terusan diserang monster tersebut sampai ia mengira jika dirinya akan mati. Namun tiba-tiba dari tangan Itsuki keluar sebuah pedang yang membuat si Itsuki langsung menebas monster tersebut. Mereka pun akhirnya keluar dari reruntuhan itu yang ternyata di balik tembok terdapat sebuah hutan. Keduanya lalu menyadari jika masing-masing dari mereka mendapat sebuah tanda, di mana Itsuki mendapat tanda di lengannya sementara Mahiru di pipi kirinya. Setelahnya muncul seekor rakun yang bisa berbicara mendatangi kedua murid itu, di mana rakun bernama Mana itu memberitahu Mahiru dan Itsuki kalau keduanya kini ada di negeri sihir bernama Gran Vania. Nggak lama datang seorang pria bernama Nar, dan Mana memberitahu jika Itsuki dan Mahiru adalah pengunjung jika dilihat dari lambang di tubuh mereka. Keduanya lalu dibawa menghadap sang raja yang bernama Shangri-La, di mana si raja nggak pakai basa-basi langsung meminta kedua pengunjung untuk menyelamatkan dunianya yang saat itu sedang dalam keadaan bahaya. Ia lalu memberitahu jika setiap 10 tahun sekali akan ada pengunjung yang datang dari langit ke dunia mereka. Dan konon para pengunjung itu dianugerahi kekuatan dari rasi bintang, dan hanya kekuatan itulah yang bisa menyelamatkan dunia sihir. Dan sebelum misi menyelamatkan dunia itu selesai, maka keduanya nggak akan bisa pulang. Anehnya, setelahnya Itsuki diikat dalam keadaan setengah bugil, dan di sana ada seorang dokter istana bernama Reone yang memberitahunya jika tubuh Itsuki mempunyai 12 simbol yang mewakili masing-masing dari rasi bintang. Reone memberitahu jika misi seorang pengunjung adalah memasuki sebuah labirin untuk membasmi monster yang mereka sebut Noda. Dan untuk menyelesaikan misi tersebut, Itsuki akan dibantu oleh 12 Miko. Dan yang mengejutkan, Mahiru juga ternyata udah terpilih sebagai salah satu dari Miko yang mewakili bintang Virgo. Reona pun lalu memberitahu Mahiru jika gejala yang ia alami sebelumnya bukanlah sebuah kehamilan, tapi yang ada di perut Mahiru adalah noda di awal scene tadi, dan karena noda itu udah berhasil keluar, maka dari itu Mahiru nggak merasakan gejala seperti kehamilan lagi. Sementara itu, Mana memberitahu Itsuki jika para Miko nggak bisa melawan Noda secara langsung. Namun mereka bisa melahirkan anak yang bisa membantu Itsuki menghadapi para Noda tersebut. Dan tugas Itsuki nggak lain adalah membantu para Miko melakukan ritual cinta agar mereka bisa melahirkan anak yang disebut dengan anak-anak bintang. Lucunya, Reone langsung meminta Itsuki mempraktekkan hal tersebut bersama Mahiru. Ritual pun dimulai, dan di sini Mahiru berkata agar bisa kembali ke dunia mereka, keduanya mau nggak mau harus melakukan ritual tersebut. Mana lalu memberitahu lagi jika para Miko nggak akan merasakan yang namanya mengandung setelah ritual itu dilakukan, karena anak bintang akan langsung terlahir setelah ritual cinta dilakukan. Ritual cinta pun dilakukan, tapi yang buat Itsuki dan Mimin kecewa, baru aja menyentuh tubuh Mahiru, si anak Virgo tiba-tiba aja terlahir. Yang ternyata ritual cinta bukanlah perbuatan seksual. Namun ritual itu tentang ikatan para Miko dan pengunjung, di mana jika keduanya bersentuhan dengan perasaan emosional yang saling terhubung, maka dengan sentuhan fisik aja bisa melahirkan sang anak bintang. Keesokan harinya, Itsuki pun dibawa ke sebuah kelas untuk dikenalkan pada ke-12 Miko termasuk Mahiru.
yaitu Tarua sang Miko Taurus, Ari si Miko Aries, Liris sang Miko Gemini, si Miko Libra Mirei, Ruka Miko Cancer, Femiruna sang Miko Leo, Sue Sagittarius, Cholote Aquarius, Yuzuha sang Miko Pisces, Falun Miko Capricorn, dan terakhir Reone sendiri yang merupakan Miko Scorpio. Mereka semua lalu makan bersama di bawah pohon sakura agar hubungan Itsuki dan para Miko semakin dekat. Setelahnya, Mana memberitahu Itsuki jika setelah terlahir para anak bintang akan dimasukkan ke panti asuhan untuk dilatih bertarung agar bisa melawan para Noda. Mereka pun akhirnya mengunjungi panti asuhan dan bener aja karena Virgo sedang berlatih bersama seorang wanita yang bernama Alfie. Alfie lalu memberitahu Itsuki jika pertarungan di dalam labirin sangat sulit, dan karena itu ia harus segera membuat satu anak bintang lagi. Itsuki awalnya bingung harus membuat anak dengan Miko yang mana karena ia merasa belum terlalu dekat dengan mereka. Hingga ia nggak sengaja melihat Ruka sedang menolong seorang anak kecil yang terjatuh. Dan karena itu, Itsuki pun datang ke rumah Ruka untuk melakukan ritual cinta bersama gadis tersebut. Keduanya pun akhirnya melakukan ritual cinta hingga keesokan harinya dengan diantar oleh Nar, Itsuki pun menghadap sang raja. Di mana raja lalu memberikan Itsuki 12 roh bintang agar sang pengunjung bisa menyegel para Noda. Setelahnya, Itsuki pun diantar oleh para Miko menuju gerbang labirin debu bintang, di mana segel gerbang itu hanya bisa dibuka oleh 12 Miko. Setelah gerbang terbuka, Itsuki pun masuk ke labirin bersama Mana, Virgo, dan juga Cancer. Sesampainya di dalam, mereka langsung didatangi sebuah noda yang disebut Minion, di mana noda itu sangat kuat dan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Karena itu, Itsuki memutuskan untuk mundur sementara dan setelah berada di luar, ia berpikir harus membuat anak bintang lagi agar bisa mengalahkan sang Noda. Itsuki dan Mana lalu menemui Nar dan bertanya bagaimana agar ia bisa mengalahkan kekuatan Noda. Dan Nar menjawab untuk melahirkan anak bintang yang lebih kuat, Itsuki harus melakukan ritual cinta ganda, di mana ia harus melakukan ritual tersebut dengan 2 Miko sekaligus. Itsuki dan Mana lalu menemui Reone untuk mengobati lukanya akibat pertarungan dengan Noda tadi. Di sana, Reone memberitahu jika dalam kondisi tubuhnya yang sekarang, terlalu beresiko untuk Itsuki melakukan ritual cinta ganda. Namun Reone bersedia mencobanya di mana ia akan jadi salah satu Miko yang melakukan ritual itu karena jika terjadi sesuatu pada tubuh Itsuki, Reone yang adalah seorang dokter bisa langsung mengobatinya. Setelah Reone setuju, Itsuki pun mencari satu Miko lagi hingga kemudian ia bertemu dengan Falun yang bekerja sebagai pelayan bar. Setelah berbincang dengan Falun dan Miko itu setuju untuk melakukan ritual ganda pun akhirnya dilakukan. Dan akhirnya Capricorn dan Scorpion pun berhasil terlahir. Keesokan harinya dengan keempat anak bintang yang udah terlahir, Itsuki pun kembali menuju labirin. Singkat cerita, Itsuki berhasil mengalahkan Noda pertamanya dan kemudian Noda yang tersegel di dalam roh bintang harus dimasukkan ke sebuah altar. Namun saat akan kembali ke labirin lagi terjadi getaran yang sangat kuat dari dalam labirin tersebut. Dan karena itu Itsuki pun kembali melakukan ritual cinta dan kali ini bersama Yusuza sang Miko Pisces. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Noda keduanya. Saat berada di altar, Mana memberitahu jika semakin dalam mereka masuk dalam labirin, maka Noda akan semakin kuat dan juga jahat. Hingga kemudian mereka merasakan getaran kuat yang bahkan Mana nggak tahu Noda macam apa yang bisa menghasilkan getaran sekuat itu. Dan karena itu Mana lalu mengadakan liburan agar Itsuki bisa lebih dekat lagi dengan para Miko. Mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Itsuki lalu berbincang dengan Liris yang jadi satu-satunya Miko yang gak berenang karena Liris yang adalah seorang peramal, meramal dirinya sendiri yang katanya hari itu ia harus menjauhi air. Itsuki lalu berkata agar Liris jangan terlalu percaya pada ramalan. Dan gak diduga kata-kata Itsuki membuat Liris marah hingga kepribadian kedua Liris yang bernama Lily terbangun dan memarahi Itsuki. Di mana ia bilang sebelum berkata seperti itu Itsuki harus mau mencoba diramal dulu oleh Liris. Dan setelah Liris kembali, Itsuki pun akhirnya bersedia diramal, namun anehnya Liris nggak mau memberitahu hasil ramalannya pada sang pengunjung. Hingga akhirnya ia berubah lagi menjadi Lily yang berani mengatakan hasil ramalannya, yang katanya dalam waktu dekat Itsuki akan mati. Itsuki yang nggak percaya pada ramalan tetap santai walau diramalkan akan mati. Namun Liris yang tahu ramalannya akan jadi kenyataan berkata ia akan membantu sang pengunjung menjauhi bahaya hingga masa depannya berubah. Yang ternyata ramalan Liris selanjutnya mengatakan untuk menyelamatkan hidup Itsuki mereka harus segera melahirkan anak-anak bintang. Dan karena itu Itsuki terus melakukan ritual cintanya dengan para Miko yang tersisa.
Setelah ke-12 anak bintang berhasil terlahir, sang raja pun memanggil Itsuki ke istana, di mana Nar berhasil meneliti sebuah dokumen yang katanya getaran itu berasal dari sumber noda yang disebut ilusi ke-13. Di mana jika ilusi ke-13 itu nggak disegel, maka para noda akan bisa bangkit lagi. Namun masalahnya Nar belum mengetahui tempat ilusi ke-13 itu berada yang katanya berada di labirin ke-13. Dan sementara ia mencari keberadaan sang sumber noda, Itsuki diminta membersihkan noda-noda yang tersisa terlebih dahulu. Selanjutnya, Mana berbincang dengan Itsuki dan berkata jika sebelumnya hanya ada 12 labirin dan 12 Miko. Dan karena kemunculan labirin ke-13 itu berarti ada Miko ke-13 juga. Keduanya pun akhirnya mulai mencari keberadaan sang Miko baru ke penjuru kota, namun setelah sekian lama mencari, mereka nggak bisa menemukan Miko ke-13 tersebut. Karena kesulitan menemukan Miko terakhir, Itsuki akhirnya memutuskan untuk mengalahkan noda yang tersisa. Dengan bekerja sama bersama anak bintang, Itsuki pun akhirnya berhasil mengalahkan ke-12 noda. Namun saat keluar dari labirin lagi-lagi terjadi getaran hebat, bahkan kali ini disertai dengan ledakan besar. Dan oleh karena itu, sang raja kemudian berkata jika Itsuki harus segera menemukan Miko ke-13 dan bersiap untuk pertarungan terakhirnya. Yang ternyata sang Miko ke-13 itu nggak lain adalah Alfi. Itsuki pun akhirnya melakukan ritual cinta bersama Alfi dan berhasil melahirkan anak ke-13. Setelahnya, sang raja memanggil Itsuki dan memberitahukan sesuatu hal yang mengejutkan, di mana menurut dokumen kuno, ilusi ke-13 nggak bisa dikalahkan dengan bertarung seperti noda-noda sebelumnya. Karena ia hanya bisa disegel dengan ritual roh bintang besar. Dan ternyata untuk melakukan ritual tersebut, Itsuki harus rela mengorbankan dirinya menjadi tumbal untuk menyegel sumber noda tersebut. Mana ternyata mendengar pembicaraan itu dan sangat bersedih. Ia terus mengikuti Itsuki sampai ke tempat tinggalnya, hingga saat Itsuki tertidur, Mana menangis di hadapan sang pengunjung dan meluapkan perasaannya. Hingga akhirnya ia pun tertidur di sebelah Itsuki. Keesokan paginya saat terbangun, Itsuki pun berkata jika ia udah siap melakukan ritual terakhirnya. Mereka pun langsung menuju labirin ke-13 dan saat Itsuki masuk bersama Mana, mereka pun akhirnya menemukan sang sumber noda. Itsuki langsung menyerang sang noda, namun malah ia yang terhempas. Sementara itu di istana ke-12 Miko udah bersiap untuk memulai ritual roh bintang besarnya. Di mana ritual itu lalu membentuk lingkaran sihir dan langsung menusuk tubuh Itsuki. Saat ritual hampir selesai, nggak diduga Mahiru menghentikan ritual itu karena ia nggak mau Itsuki terbunuh. Salah satu Miko lalu memberitahu raja jika ia udah membaca dokumen kuno lain, di mana di sana tertulis jika sang pengunjung bisa membuat ikatan sesungguhnya dengan semua Miko, maka ia akan mendapatkan kekuatan untuk membersihkan dunia dari noda. Dan karena itu sang raja meminta semua Miko ke tempat Itsuki untuk mencoba hal tersebut. Beralih ke labirin, di mana saat itu ilusi ke-13 udah berhasil keluar. Hingga nggak lama, ke-12 Miko juga tiba di sana dan langsung menyatukan kekuatan dengan anak-anak bintang mereka, membuat para anak bintang bersatu dan membentuk 3 robot besar. Ketiga robot pun langsung menyerang walau serangan mereka nggak mempan pada sumber noda. Hingga ilusi ke-13 menyerang balik dan hampir mengenai para Miko. Beruntung Itsuki akhirnya berhasil keluar dari labirinnya. Para Miko langsung berniat menyatukan kekuatan mereka dengan Itsuki, dan melihat itu ilusi ke-13 mencoba mengganggu. Beruntung anak-anak bintang berhasil melindungi ibu mereka. Sementara itu Itsuki menyerang sang noda, namun ia hampir aja terkena serangan balik jika Alfi nggak melindunginya. Tubuh Alfi yang terkena tembakan telak pun akhirnya harus musnah di pangkuan Itsuki. Melihat pengorbanan Alfi, ke-12 Miko pun akhirnya berhasil memberikan kekuatan mereka pada Itsuki, membuat si Itsuki berhasil bergabung dengan ketiga robot. Itsuki langsung menyerang dan berhasil membuat ilusi ke-13 menunjukkan wujud aslinya. Sang sumber noda lalu berhasil mengikat tubuh Itsuki dan menyetrumnya. Itsuki nampak nggak berdaya, namun keajaiban lalu terjadi, di mana anak bintang ke-13 lalu mengeluarkan kekuatannya dan berhasil melepaskan ikatan Itsuki. Hingga ia pun kemudian berubah menjadi sebuah tombak, di mana dengan tombak itu, Itsuki berhasil menusuk tubuh ilusi ke-13 dan mengembalikannya ke dalam labirin.
Hingga akhirnya ke-13 anak bintang berhasil membuat sebuah lingkaran sihir dan menyegel sang sumber noda dengan mengorbankan diri mereka. Keesokan harinya setelah misi selesai, Itsuki dan Mahiru pun bersiap kembali ke dunia mereka dengan diantar oleh para Miko. Namun saat keduanya udah bersiap pulang, semua Miko malah berlari ke arah keduanya hingga akhirnya mereka pun ikut ke dunia manusia. Alfi dan semua anak bintang ternyata berhasil hidup kembali dan ikut ke sana juga. Di sana juga ada seorang gadis yang gak dikenal yang ternyata adalah wujud manusia dari mana. Yang katanya berkat sentuhan cintanya dan Itsuki sewaktu di kamar si Itsuki, wujud wanita di dalam diri manapun akhirnya terbangun. Dan akhirnya semua Miko pun lalu tinggal di dunia manusia hingga di akhir film kita akan melihat Itsuki yang menikahi semua gadis itu sekaligus dan film pun berakhir. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita rekap selanjutnya. Bye-bye.